Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sifal Qulub dari kelas IPS 3 dengan NIM 222 1010 938. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Setelah menciptakan bumi, langit, dan malaikat, Allah berkehendak untuk menciptakan makhluk yang lainnya nanti akan dipercaya menghuni dan memelihara bumi sebagai tempat tinggalnya. Adam adalah makhluk itu, manusia pertama yang diciptakan Allah. Sebelum menciptakan Adam, Allah menceritakan rencana penciptaan ini kepada para malaikat. Rencana penciptaan ini menimbulkan kekhawatiran dari pihak malaikat bahwa makhluk itu nantinya akan membangkang terhadap ketentuan Allah dan membuat kerusakan di bumi. Demikianlah tanggapan malaikat. Tetapi Allah tetap melaksanakan niatnya, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah kepada Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Pasca penciptaan Adam, Allah hendak menghilangkan pandangan sinis para malaikat terhadap Adam dan meyakinkan mereka kebenaran hikmah ianya telah kekhalifahan Adam di bumi. Untuk itu, Allah mengajari Adam nama-nama benda yang ada di alam semesta. Benda yang sama yang diperagakan di hadapan para malaikat. Para malaikat tidak sanggup menjawab perintah Allah untuk menyebutkan nama-nama benda itu. Mereka mengakui ketidaksanggupan itu dengan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui apapun selain apa yang telah diajarkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 31-33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim walamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat. Saya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahu kepada mereka nama-nama itu. Selain dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku ajarkan, aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan di bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31-33. Nyatanya, manusia yang berasal dari tanah itu memiliki keutamaan melebihi makhluk bumi lainnya. Makhluk itu mampu menyimpan memori yang telah diajarkan oleh Allah. Pertanyaan yang timbul selanjutnya adalah, mengapa Adam mampu menyebutkan nama benda-benda itu, sedangkan malaikat tidak mampu? Manusia yang berasal dari tanah itu memiliki keutamaan melebihi makhluk bumi lainnya. Makhluk itu mampu menyimpan memori yang telah diajarkan oleh Allah. Kiranya para malaikat memprotes penciptaan Adam, sudah tentu mereka tidak akan sujud saat diperintahkan untuk itu.
sebagaimana termaktub dalam ayat Al-Baqarah ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Sungguh dia termasuk orang yang golongan kafir. Sujud para malaikat kepada Adam atas perintah Allah menandakan bahwa mereka setuju dengan penciptaan Adam. Dengan sangat tepat digunakan dalam hal ini karena tanggapan tidak terlalu berarti ketidaksetujuannya. Pada awalnya Adam ditempatkan di surga, dan di sana juga akhirnya beliau ditemani oleh seorang wanita yang bernama Hawa, seperti dalam surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasyaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqima. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dan dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Dan berbagai jamuan surgawi, dan datanglah iblis juga menggoda mereka. Godaan iblis ketika itu jelas-jelas menggunakan pendekatan logika ilmiah. Kata iblis, larangan Allah kepada Adam untuk mendekati pohon buah khuldi itu sesuatu yang sudah dipesankan benar-benar oleh Allah kepada mereka sebelumnya, karena pohon itu adalah pohon kekekalan. Dengan demikian, iblis mengesahkan seolah Allah tidak menghendaki Adam dan Hawa hidup kekal di surga, sesuai dengan narasi dalam ayat Al-A'raf ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa lakuma syaitanu liyubdiya lakuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nakuma rabbukuma annadhi sajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Yang artinya, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Peristiwa inilah yang melatar belakangi pengusiran Adam dan Hawa ke dunia. Tetapi diduga kalaupun mereka tidak terbujuk iblis, dengan satu arah atau cara lain, mereka akan tetap turun ke bumi. Kejadian ini mengandung hikmah, yakni pengambilan manusia pada tujuan utama penciptaannya, yaitu menjadi seorang khalifah. Bila Adam tetap di dalam surga, maka firman Allah kepada para malaikat tentang penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi menjadi tak akan ada artinya. Namun, kata diusir dalam kacamata manusia mempunyai kesan seolah Tuhan telah melakukan kesalahan dalam memilih Rasul-Nya, sehingga dia mengusirnya. Banyak juga yang menyalahkan Adam, karena terusirannya dari surga adalah penyebab mengapa umat manusia tidak dapat merasakan kenikmatan surgawi saat ini. Namun, skenario yang disebut terakhir ini sebaliknya tidak dibahas, karena untuk mengetahui apa yang ada di balik skenario itu tidak mungkin dapat dianalisis dengan nalar manusia. Kisah penciptaan dan turunnya Nabi Adam ke bumi dirangkai dalam serangkaian ayat. Apabila semua ayat tersebut dirangkai secara utuh,
maka penilaian yang salah tentang Nabi Adam akan hilang. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan dari saya. Kurang lebihnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.